mari kita langsung masuk ke draft game yang kedua. Apakah Alter Ego X balik lagi ya ingin memenangkan game ini dengan 2-0. Tapi pendekar kali ini akan mengamankan blue side-nya tentunya. Apakah works, apakah enggak, kita lihat saja. Masih dari bandnya, Kadita langsung di band. Bukan dari sisi Alter Ego X, tapi respect dari pendekar. Iya, dan gak ada 1-1 juga ya. Masih di blok buat 1-1-nya berarti Fredrin. Besar potensi untuk bisa dipakai oleh pendekar sebagai first pick. Ingat 100% turtle rate di match yang pertama per hari ini. Ini benar-benar bau-baunya wangi banget. Fredrin tentunya. Kayak masih cukup prayo sebenarnya bandnya mirip-mirip seperti patch lalu. Cuman bedanya Kadita ini respect band ya om. Iya. Ya kalau mau ya ambil Fredrinnya sebelum dipick lagi. Karena Yves juga udah nggak bisa diamankan oleh pendekar. 7 udah kena ban otomatis. Udah dipick tadi sama pendekar. Benar-benar udah kena ban otomatis dari pendekar. Alter Ego X banyak masih opsi, ini cukup. Pendekar tampaknya first pick tapi Fredrin juga akhirnya. Skenario apa yang mereka pikirkan entah apa. Alter Ego X 2 hero untuk dirinya. Kalau aku ngelihat MM sih mending langsung diamanin. Valen dulu satu. Valentina, kenapa Valentina? Masih cukup viable karena opsi mid lane-nya kuat. Kalau misalkan musuh ngambil yang clear cepet, ultimate-nya big juga masih bisa diambil saja oleh Valentina. Jadi benar-benar sangat-sangat bisa diandalkan. Dan Lapu ini seperti minggu lalu om kayaknya mirip-mirip dari draftnya. Lapu-lapu keluar lagi. Ya masih ada Lapu, Valentina juga. 2 hero yang bisa mengacak-acak satu yang depannya, yang satunya bisa lompat ke belakang juga dengan Bravous Fighter. Dan efek tadi fight dari Valentina ini yang berbahaya sekali. Dan Valentina ini bisa banget untuk dipakai berhadapan dengan Fredrin, Blue, Parsha. Dan bahkan bisa ngambil Fedor Essex sebentar lagi. Nah, itu dia makanya Valentina masih cukup oke juga diambil pertama karena masih bisa nyuri-nyuri ultimate yang big banget bahkan. Jadi masih fast clear juga hero-nya. Dan Glue nih om, tadi dipakai oleh Alter Ego X masih cukup membuahkan hasil. Apakah Glue di tangan pendekar sama nih? Karena Moskov, Alter Ego X akan amankan. Ya mereka ambil Moskovnya, mereka bisa ban sekarang semua marksman. Jadi membatasi pergerakan bagi Baymax. Karena belum terlihat ya. Ini benar-benar dynamic yang dipergunakan oleh Alter Ego X. Bisa ngilangin Brody? Brody bisa, Cloud bisa. Yang belum kelihatan batang hidungnya hari ini Beatrix om. Beatrix, oh iya betul. Udah kurang banget ya. Lagi kurang kayaknya tampaknya om. Lagi belum laku tampaknya setelah patch ini juga nggak diapa-apain kan beliau. Jadi kayaknya nggak diprioritaskan. Kita lihat saja nih tampaknya Alter Ego X masih merundingkan untuk fase ban yang kedua. Tapi aku setuju sih sama om. Mending langsung melimitasi MM-nya aja. Target ban ke BMX atau the jungler. Kayak. Cukup menarik karena Alter Ego X tampaknya game plan-nya mereka nggak mau pakai Hayabusa. Ingat musuh mereka ada Varsa yang cukup rentan sama Hayabusa tapi Alter Ego X-nya sisi yang mereka yang nge-ban gitu ya. Cukup menarik. Link. Link. Yang menariknya adalah oke lah Fredrin muncul kemungkinan besar ini main sebagai jungler. Pasti masih respect ban untuk Hayabusa. Iya ya, benar juga ya. Kenapa ya Alter Ego X masih nge-ban karena Hayabusa? Apakah tidak percaya kalau Fredrin ini masih insecure? Insecure, ya betul. Mungkin masih bisa di-flag. Trust issue nih kayaknya nih Coach Chester tampaknya. Kita lihat saja tentunya last ban untuk Alter Ego X. Kalau aku bilang udah mending ban MM aja kayak Om Wawa bilang gitu. Iya, atau kalau mau ya ke Assassin lagi, udah nanggung. Lancelot. Hanzo mungkin, Hanzo. Kan muncul di band tuh di match pertama. Cuman atas roamernya tampaknya tidak mau deal sama yang heavy team fight. Oke, kalau Atlas ban, Hayabusa ban, ya kan ini ketemukan dengan Fredrin ya. Berarti Akai bisa menjadi satu faktor untuk dipakai. Atau yang kedua kalau memang nggak ingin ada split grip naik ke atas kepala dari Akai. Ada Assassin yang bisa dipakai, ada Hanzo ya untuk menjauh saja. Jangan terlalu dekat dengan Glue atau Fredrin. Bahaya itu ya. Ini kalau ngelihat dari draftnya agak sedikit, aku agak tercengang sebenarnya. Oke nggak apa-apa pendekar band terakhir bisa mereka komit ke arah jungler, bisa mereka komit ke arah yang roamer juga sebenarnya. Ya.
tapi tampaknya masih oke. Martis di sini benar-benar ingin melimitasi. Jadi semakin terbuka juga untuk Akai. Kali ini Akai masih belum disentuh. Alter Ego X akankah mereka mengamankan Akai di sini? Dan Jawhead akan muncul Wow. di game yang kedua. Jawhead. Oke, jarang sih kalau ngeliat Jawhead ya. Dengan pick rate 4 kali 50% win rate. Jungler. Iya. Bisa all roamer, Bisa roman. Ada eject ya yang bisa dipakai. Sebenarnya kalau bicara ini kakak tertuanya Edit. Kalau eject kan susah ya. Kalau onward kan lebih pasti. Bantingnya dia lebih pendek juga sebenarnya range-nya. Benar. Dan kalau kita ngomongin Edit juga crowd control-nya banyak. Udah onward langsung dipeng lagi. Ya, kena primal rate-nya. Wah, Ya. Banyak source-nya, tapi 2 pick terakhirnya di sini marksman-nya belum terlihat sih. Kalau marksman-nya ini kalau mau pakai cloud bisa dibanting langsung, cloud-nya bahaya banget. Cloud. Drop dan cloud. Wow, Tetap. bener-bener berani banget. Cloud akan turun untuk kali keduanya kali ini ya. Dibuka ya di hari ini dan Grok juga. Oke, ini berarti Grok Roam. Grok Roam pastinya. Glue XP, Alter Ego. Dengan komposisi yang mereka punya, mereka butuh sosok. Kalau aku bilang sih, mereka crowd control udah cukup sih. Jadi nyari yang Hanzo bener kan? yang tadi kita bahas. Ya Hanzo benar ya. Jadi ya 3 tank, 3 fighter ini sebenarnya agak kelabakan kalau ketemu dengan Hanzo. Selama dia nggak bisa dicari. Cuman ya kalau memang Hanzo dengan full attack itemnya langsung pecah daripada kalau ninjanya, ini bakal bisa langsung dikejar-kejar juga oleh tim lawan. Jadi harus berhati-hati banget dan jangan lupa untuk Hanzo-nya kalau bisa farmingnya di jungle lawan, jangan di jungle sendiri. Bener-bener agak rugi ya. Karena rugi kan Agak pakai Hanzo tapi sayang. Cuman invasi jungle sendiri, makanya itu lucu banget. Cuman oke, ini adalah ke 10 hero yang akan turun ke line of down di game yang kedua. Ingat, point score adalah Alter Ego X1. Pendekar, mereka harus bisa memaksakan game yang ketiga jika ingin mereka bertahan di series kali ini. Kita lihat tentunya 3 topeng melawan Huda Hitam di Pendekar. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini tentunya kita harus bersabar dulu karena line of down sebentar lagi. Iya, untuk di garis depan ini secepat apa sebenarnya dari Jamet bisa dapetin gol? Secepat apa dia juga bisa memberikan pressure karena biasanya kalau ada kita kelihatan nih ada lawannya Fredrin ya. Fredrin ada di kiri nih, ambil jungle kanannya. Dihabis-habisin dulu, dicicil-cicil. Oke, dan start dari Orange buat si Jamet ya dan poin plusnya lagi karena ngebawa si sini Jawhead ya. Ini dia bakal cepat untuk nge-backupin, bakal cepat untuk ngebantu juga semuanya. Ini benar-benar PR dari Jawhead kalau aku ngeliat sebenarnya agak berat. Karena ingat dia juga harus bisa ngebuka bucket, dia harus juga bisa nge-cover dan juga menginisiasi. Cuman kalau ngelihat dari Baymax sendiri yang membawa spell Avarice, berarti mainnya clear lane tentunya dari awal. Karena aku pernah ngeliat Cloud bukan pakai emblem Avarice, emblem Assassin yang cukup berarti berani juga gitu mainnya agresif. Karena Avarice kan dia bisa nyicil ya, itu kan dapetin gold tiap 4 second. Kita hit lawan, entah itu pakai skill atau dengan basic attack. Jadi ya masih untung sebenarnya untuk Avarice, cuman ya di early gamenya harus agak sedikit bertahan dikit lah. Ya bermain sedikit pasif dan lawan Moskov make sense juga karena Moskov juga early game damage-nya asal nggak di TB nggak terlalu signifikan. Di bagian atas sedikit trade skill. Kali ini Rexelona dan juga Monster Marty sih cukup berani mengetahui skill satunya akan mendapatkan HP-nya dan belum ada opening atau fight yang signifikan. Di sini menggunakan Jamet. Hanya untuk jungle saja. Iya, dan ini cuma nge-clear juga ya. Sementara untuk badan aslinya, di belakang sana langsung ditabrak oleh Idaman. Dan 1 poin secure untuk Pendekar. Alter Ego yang tadinya mungkin kita bilang mereka bisa setir di early-nya, ini masih dipegang oleh Pendekar. Ini benar-benar nggak expect banget, bahkan Rexelona di takedown dan membuang sebuah flicker itu adalah sebuah mode aset yang rugi. Udah keluar flicker masih juga di takedown dan Virgi menggunakan ejectornya kali ini. Tidak connect sayangnya. Turtle tapi masih dikomit oleh Idaman. Jamet mulai masuk, kita lihat Battle of Retribution tentunya Speechless sudah mulai standby position. Idaman. Turtle pertama berhasil diamankan, wall charge 2 kali dari 2 member yang berbeda. Rexelona menjadi korban satu-satunya untuk saat ini.
Monsters dengan Bravest Fighters-nya mampukah kabur karena itu dulu udah mulai menunggangi dirinya dan ditutup. tampaknya damage-nya mulai masuk ditutup oleh barrier-nya Monsters. Tidak ada flicker, masih bisa survive tetapi speechless. Secure kill di bagian atas. Ya, nice combo play ya yang terjadi tadi juga, tapi di bagian bawah sana ada Devastator juga yang sudah mulai lepaskan. Baymax dalam bahaya, masih bisa nge-defense ternyata. Dan 2 melawan 1, Baymax masih sanggup untuk mempertahankan diri dia tadi. Nyaris. Wow. Ini pertukaran yang sangat-sangat merugikan untuk Alter Ego X di sini, Om. Ya, itu dari King Jutsu-nya sudah dipakai tadi, Pinnacle Ninja-nya sudah dilepaskan ke bottom lane, gak dapat apapun juga. Spare of Mystery, Spare of Distraction juga, tapi bakal masuk juga Speechless-nya bakal diincar. Dan Demon Thorn mengakhiri nasib bagi Speechless. Tapi belum berakhir sampai di sana karena pendekar mereka masih unggul dan bahkan Idaman sudah melakukan invasi kali ini. Ini bukan Jamet yang invasi, tapi Idaman diinvasi. Insecure sekali Hanzo ini. Monsters di bagian atas half HP masih bisa menahan lane-nya tentunya dan 3 menit pertama ini pendekar cukup leading di semua aspek. Iya, dari gold, mungkin dari levelnya juga, dan bahkan dari Idaman yang selalu memberikan pressure. Setiap kali ada Demon Fist-nya ini bakal langsung ditabrak secara terus-menerus. Lihat bagaimana orange buff-nya dan langsung down juga. Luar biasa. Jamet harus terpick off, tapi ada eject yang terjadi juga di bagian bottom lane-nya. Baymax dalam bahaya, tidak akan bisa kemana-mana dengan 3 pemain yang langsung nyamper ke bagian dari gold lane. Dan ada Feather Air Strike, Virgi masih sanggup untuk melarikan diri. Oh, masih bisa survive. Magic Worship-nya belum mampu untuk melelehkan Virgi untungnya. Dan ya, what an exchange di mana tadi Jamet di solo kill oleh seorang Idaman. Tapi di bagian bawah tampaknya Baymax terciduk. 3 melawan 1 terlalu berat. Netral objektif yang kedua sudah hadir. Kali ini pendekar sudah mulai standby position. Virgi mulai masuk, kita lihat akankah Turtle diamankan lagi dan lagi untuk pendekar atau kali ini Jamet masih bisa mencurinya dan tampaknya Idaman cukup nyaman. Virgi kali ini tidak bisa kemana-mana, tidak ada flicker. Korban pertama, Reflecia masuk memaksakan Monsters menggunakan flickernya dan tampaknya untuk saat ini hanya Virgi yang menjadi korban. Yep, dan Rex Lona baru dengan 1 Block of Destiny dan ini agak tertekan ya karena secara junglernya juga levelnya lumayan jauh. Dari Jamet di level 7 dan Idaman yang bakal mengarah ke level 9. Sebentar lagi dan monsternya 1 melawan 3 di bagian bottom lane-nya sudah ada Speechless juga dan sedang di zoning out sebenarnya dan Monster masih sanggup untuk menjaga di bagian bawah. Tapi untuk area dari top lane-nya Fajri dalam bahaya dan wild charge-nya miss. Namun dikejar kembali oleh Rafflesia. Itu adalah wild charge Scorpion yang terjadi juga dan MRTC masih bisa mundur kembali ke belakang melepaskan slam pas-pas dia juga dan Jamet. Hanya dengan King Jutsu dia sanggup untuk mendapatkan peluang dan bahkan mendapatkan Rafflesia. Oh, bagian tengah pendekar mereka tidak berdiri diam. Mereka mendapatkan mid-nya dan lihat Virgi. Johead tidak bisa melakukan clearing dan bertahan juga. Pendekar pelan-pelan mendapatkan kompensasi yaitu turret di bagian tengah. Turret yang sangat-sangat mahal Omawa. Dan pelan-pelan tapi pasti perbedaan gold mulai sedikit menjauh. Ya, ini ada 2 F-Rush ya berarti ya. MRTC juga pakai F-Rush dengan supportnya. Jadi mungkin untuk efek snowballnya kalau dia lebih lama sustain di lane, jarang untuk dipukul mundur. Ini akan sangat enak banget untuk tim pendekar. Tapi Fajri harus berhati-hati karena kembali bakal ada gankingan Rafflesia. Dia sudah memiliki wild charge. Oh, informasi masuk. Battle mirror image kali ini Blazing Duet juga ke arah Fajri. Low HP masih bisa survive. Virgi masih siap melakukan backupan tampaknya dan Rex Lona sedikit tertangkap basah dalam rotasi. Previous fighter Rex Lona 1 HP. Baymax securing the kill. Kali ini Monsters mulai masuk menahan badan, menahan damage tidak bisa banyak. Speechless secure kill, 2 member tersungkur dari Alter Ego X dan ini adalah sinyal yang baik untuk pendekar esports di menit yang ke-6. Iya, dan bahkan untuk Pinnacle Ninja-nya sendiri untuk kali ini nih. Dia belum punya damage sama sekali. Dan untuk angkat dengan ada Devastator, Demon Thorn-nya juga ini masih kurang. Jadi secara damage output-nya belum bisa menangani defense item yang telah dibuy oleh tim pendekar. Idaman, satu Primal Wrath sudah dipakai tadi, Pretzel Wrath yang dipakai. Dan bakal mengarah untuk ke area dari top lane-nya. Hanya ada Fajri seorang diri dan ini 1 melawan 3. Ini tank-tank semuanya bakal masuk. Feather Extract juga sudah dibuka. Dan bahkan MRTC bisa naik ke atas kepala dari Fajri. Sebuah re-engage kali ini oleh Virgi. Ejector ke arah turret tetapi belum ada follow-up damage. Lihat Jamet, Bravest Fighter, Virgi flicker ke arah belakang. Idaman kali ini menahan damage, tidak mampu. Jamet mendapatkan point shutdown. Speechless korban selanjutnya. Monster securing the kill di bagian belakang. MRTZ tidak bisa kemana-mana. Sebuah overcommitment yang tidak necessary dilakukan oleh pendekar dan lihat
Alter Ego X mulai mengurangi defisit goldnya meskipun Baymax mendapatkan turret di bagian bawah. Ya itu tim fight yang terpisah ya tadi. Dan, Sayang banget. ya dan benar-benar dimaksimalkan oleh Alter Ego juga. Di mana kehadiran dari pemain-pemain mereka ternyata dapetin 3 secara langsung. Dan 3.000 sekarang untuk gold difference. Dari Rafflesia yang sedang dikejar kali ini. Defense Fighter Dimension sudah dipakai juga dan lihat damage-nya sudah sangat-sangat sakit sekali. Jamet nyaris dapetin 1. Dan kembali lagi ke badan asli sebelum pecah ya. Karena kalau pecah nanti dia kena stun dan itu lama banget. Mending kembali sebelum pecah daripada pecah sendiri, dipecahin lawan. Itu memaksakan juga sebuah ultimate dan aku pengen note juga di sini membawa pendekar Fredrin masih 100% turtle rate nampaknya dari match sebelumnya 3 turtle rate diamankan, 6 turtle sekarang 9 totalnya. Rex Lona di sini memberikan informasi Rafflesia conceal play kalah Virgi bukan target yang tepat. Di bagian belakang Idaman berusaha melakukan close the gap ke arah Fajri, masih bisa ditahan, masih bisa di cover. Pelan-pelan tapi pasti kiting dari kedua tim ini belum membuahkan hasil barusan. Masuki menit yang ke-9. Oh ya masih tertahan ya juga ya. Dan yang harus berhati-hatinya adalah dari Alter Ego karena memang mereka nggak punya badan yang terlalu tanky ya di garis depan. Ini mereka harus main on point, harus hati-hati banget. Karena yang bisa jadi badan malah akhirnya Rex Lona kalau dia copy wild charge. Martizi di sini berusaha bertahan 1 melawan 3 terlalu dalamkah menanggangi seorang Fajri. Oh damage-nya masuk Pak. Masuk belum bisa menumbangkan dirinya dan tampaknya Martizi masih bisa survive meskipun belum ada flicker. Oh di bagian atas off camera Muser sendiri korban. Iya dan ini dia usaha untuk mendapatkan Lord. Namun langsung digagalkan dengan Kinjutsu Pinnacle Ninja yang sangat cepat pecah tadi. Dan iya, pendekar. Mereka kembali unggul ya dengan objective play. Sekali lagi Fredrin. Ini dia. Hero yang notabene cukup tebal, punya sisi yang banyak, bisa memberikan damage dari early game. Dan itu yang paling penting, banyak damage yang bisa dipakai oleh dia. Prioritas sekali tampaknya kali ini dan terlihat juga dari kalau bisa dibilang 100% objective rate ya. Yep. Dari Turtle, Lord juga untuk saat ini dan Jamet mengamankan Golden Star yang berarti mungkin ada sedikit comeback chance dari Alter Ego X tapi dari segi gameplay pendekar cukup mendominasi. Ya, memang levelnya sudah sama antara Jamet dan juga Idamen, tapi dari posisi team fight-nya misalnya, kalau semuanya memang fokus ke Kinjutsu, ke Pinnacle Ninja yang dilepaskan nanti itu bakal cepat banget untuk meltdown. Apalagi dengan full item attack yang dibuy, gak ada item defense sama sekali. Kalau Pinnacle Ninja zaman dulu itu enak banget. Karena defense dia sama dengan badan aslinya. Nah, yang sekarang udah beda. Beda ya. Lebih tipis. Lebih tipis, jadi sebenarnya semakin gambling juga kalau mau buka bayangan. Oke, conceal play. Ke arah atas nampaknya ke arah Hanzo kali ini yang menjadi target. Martizi berhasil menunggangi bye-bye Jamet. Dan bye-bye satu member dari Alter Ego X kali ini hanya defense dengan 4. Dan Fajri baru bisa dibilang aktif, sedikit terlambat. Golden Staff-nya baru diamankan. Oh, Feather Airstrike dibuka. Rex Lona masih bisa juking gaming sedikit. Flicker pun dibuang. Tetapi base turret masih berdiri 3 untuk Alter Ego. Ya ini bakal dipaksakan ya untuk mendapatkan top turretnya. Tapi untuknya masih ada defense mechanism dari base turretnya. Dan itu dia satu eject yang manis sekali. Dimana Idamen terlempar kembali ke dalam base turretnya. Dan harus mundur kembali ke belakang pemain-pemain dari pendekar. Tidak terlalu overcommit dan setidaknya sekarang dengan hanya 1 Lord tadi mereka berhasil untuk mendapatkan ya seluruh inner dan juga tertarik milik dari Alter Ego X. Dan ya secara positioning Alter Ego X mereka tidak tertinggal ya benar-benar signifikan ya karena ya Jamet dia udah punya item attack yang dibutuhkan, 3 item attack speed, demikian bisa dengan Fajri. Nah sekarang mereka tinggal nyari cara, nyari celah bagaimana agar ini 2 pemain ini, 2 hero ini bisa dapetin free hit. Ya. Balik lagi timing dan juga positioning ini sangat-sangat penting. Harus diperhatikan karena Fajri di menit yang 10 tadi mungkin bisa dibilang baru aktif, baru bisa memberikan damage. Untung belum terlalu terlambat Om kalau aku bilang lihat situasinya ya. Masih bisa banget melakukan impact. Kita lihat saja pendekar mengetahui informasi kalau Moskovnya udah mulai sakit. Itu mereka gimana nih cara ngehandle-nya? Karena udah nggak bisa sembarangan lagi Martizi buka-buka, naik-naikin split-split. Udah nggak bisa terlalu overextend lah bisa dibilang karena bisa mudah dipunish. Ya mereka bisa ngadain flicker wild charge ya dari Rafflesia nanti atau dengan split-nya yang bisa membuka Feather Airstrike. Jadi kalau memang ada pertukaran untuk 1v1-nya ini ya antara Feather Airstrike damage yang memang besar banget dengan 2 kali hit mengarah ke Fajri bisa langsung tumbang juga. Oke, Feather Airstrike dibuang begitu saja. Monsters pun membuang Bravest Fighter-nya untuk kabur. 2 ultimate yang bisa menjadi informasi penting karena Lord kali ini sudah di-enhance. Dan sudah muncul di Land of Dawn kali ini.
Tampaknya teman-teman dari pendekar tidak pakai lama, langsung bergerak ke arah Lord di sini Om Wawa. Ya, masih bisa digali ya informasi oleh Monster juga. Karena ini akan menjadi hal yang sangat sulit sekali. Tapi tahan dulu, Kinjutsu sudah masuk. Jamet akan berusaha untuk memberikan retribution tapi agak terlambat tadi. Dan retri disecure oleh tim pendekar. Di top lane-nya juga ada split yang manis. Di mana Fajri berhasil untuk mendapatkan turretnya. Tapi kali ini berjalan berbarengan bersama dengan Lord yang bisa melakukan charge. Ini akan sangat bagus sekali untuk pendekar. Apalagi kalau memang mereka merencanakan untuk melakukan 3-way push. Ya, benar-benar tadi Inverter di bagian atas hanya sedikit kompensasi Om Wawa, di mana ya Fajri tidak bisa berbuat banyak. Jadi langsung aja ke arah objektif struktur di bagian atas. Jamet kali ini tidak bisa berbuat banyak, hanya clearing di bagian midnya cukup sebenarnya menghilangkan pressure lumayan besar juga di bagian mid lane. Yap. Lihat bagaimana top lane-nya juga di blok ya. Untuk Lord-nya, jadi Lord-nya kalau kalian lihat di minimap agak geser-geser gitu berdansa ya karena ada blockingan dari Grok juga biar memperpelan lagi dan membuat wave super minionnya ini bisa berulang kali atau di hold sampai bisa dapetin 2 sampai dengan 3 seperti ini. Oke, Virgi tertangkap basah di situ Virgi. Oh, Wow. all charge. Belum ada follow up damage commitment. Feather Airstrike kali ini mulai masuk, di cancel oleh Rex Lord dengan wild charge-nya cukup baik. Base di bagian atas akan hilang. Alter Ego X masih bisa bertahan di bagian bawah. Mestinya menjadi objektif defense selanjutnya. Oh, Imartizi tertangkap, stun, masih bisa kabur. Jamet memberikan damage ke arah Speechless. Masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Jamet kembali ke arah bayangannya. Belum ada korban jiwa dari kedua tim. Ya, dan dengan hilangnya 2 base starternya adalah keunggulan untuk pendekar meskipun pelan dan pasti ya. Alter Ego X mereka masih punya momentum. Dengan adanya Kinjutsunya ini adalah free hit. Free basic attack untuk Alter Ego X selama memang nggak langsung dipecahin oleh lawannya. Dan yang kedua kalau memang mau mendekat ke belakang, Fajri bisa menjadi salah satu ancaman juga. Karena Fajri ini sewaktu-waktu bisa melakukan split push. Dengan attack speed item yang dipakai oleh Moskov ya seperti ini bakal cepat banget. Apalagi kalau dari pendekar ini ke distract untuk fokus hanya di satu titik. Mereka harus bisa juga melihat potensi bahwa oke ini ada split yang bisa dilakukan oleh Alter Ego X. Ini aku pengen note juga Valentinanya Om, OTW Holy Crystal. Ini magic powernya akan menambah lumayan banget. Konsil kejar. Ke arah belakang, Jamet, wall charge-nya miss. Masih belum ada bayangan kali ini. Oh, lihat re-engage-nya. Virgi mulai masuk. Feather Airstrike dari Speechless di cancel. Berusaha di cancel oleh Monsters. Tapi satu member di bagian atas yaitu Jamet harus hilang. Rafflesia jadi korban selanjutnya. Masih ada Immortal. Rex Lona off camera kill. Dan kali ini Virgi berusaha mengcover Fajri. Fajri cukup pre-hit. Dan lihat damage dari seorang Moskov. Mendapatkan satu dari Jawhead-nya. Tetapi Baymax just in time untuk mendapatkan nyawa dari Fajri. Ya, dan bahkan ada killing spree juga. 4 harus tumbang dari Alter Ego X. Dan ini bisa menjadi kemenangan untuk pendekar sekarang. Karena di top lane-nya Minion juga sudah mulai masuk. Dan akan mengamankan skor kedua seharusnya. Karena Monster sudah mulai di zoning out, wild charge dipakai. Dan Monster ada grab-grab yang naik ke atas kepala dia. Dan fokus ke base. Baymax akan mengunci kemenangan untuk pendekar di game kedua kita. Say hello to game 3 teman-teman. Karena pendekar berhasil memaksakan teman-teman dari Alter Ego X untuk memainkan game yang ketiga. Dan ini dia untuk item dengan game time hampir di angka 16 menit. Cloud Baymax-nya punya Brute Force 1 untuk physical defense, 3 item attack speed seperti yang kita tahu dan juga ada Wind of Nature. Ya, kalau dari Jamet Hanzo 3 item attack speed, dari Fajri juga 3 item attack speed, ada Wind of Nature juga punya. Dan ini benar-benar tipis ya buat 2 hero yang pemberi damage besar ini, Fajri dan juga Jamet. Ini kalau dilihat sebenarnya dari segi item juga agak sedikit berbeda ya Om. Agak sedikit timpang karena Speechless udah mau full item, dia masih OTW Holy Crystal. Sementara Speechless OTW kemungkinan besar Winter, dan damage Parsa Feather Airstrike. Modalkan dari 2 item aja, Clock sama Lightning udah sakit. Apalagi ditambah Divine Glaive dan Holy Crystal. Ya itu lebih ke arah udah full damage item nih buat Parsa-nya. Plus nanti dia bakal punya Winter juga untuk class item. Untuk alasan keamanan. Alasan security. Alasan security tentunya. Tetapi memang udah bisa dibayangin akumulasi magic power dan penetration yang dimiliki Speechless itu udah sakit banget. Dan 7 kill itu bukan hal yang kecil sebenarnya untuk sebagai Speechless yang baru juga ganti role. Iya, dan juga Imartizi ya dengan glue-nya juga dengan defense item. Molten, Domi, ada Athena Shield dengan Blade Armor buat dia ya. Jadi ini kesakitan banget pasti untuk Fajri. Atau bahkan untuk bayangan-bayangan dari Hanzo sendiri dengan physical defense yang diraih. Ada cukup banyak brute force kalau kita lihat memang ada di badan dari pemain.
Pendekar, Baymax ada, Ilhamen juga ada, karena ya itu ngasih cooldown reduction juga sekarang. Oke, dan movement speednya juga yang bisa dibilang sangat-sangat kecil tapi lumayan signifikan kalau Betul. misalkan lagi team fight, lagi ngejar orang. Dan untuk post game-nya kita ngeliat title-nya tentunya untuk the carry. Wah gila, Imartizi ngantongin 2 title dan ini full semuanya dari kiri. Baymax, Speedless, Imartizi 2, ya Sandbag, Forgotten One. Berarti Baymax-nya memang dengan cloud-nya dia bebas ya tadi ya. Farming, terakhirnya keluar lompat tas Blazing Bird. Clear semuanya langsung. Karena memang tipis juga dari Alter Ego X, gak ada ya badan yang memadai juga untuk di garis depan. Glass Cannon seperti yang kita bilang tadi, kalau memang bisa dapat tadi dari zamannya bagus, kalau enggak ya dia bakal dikejar-kejar seperti yang kita lihat tadi waktu ada conceal play yang dilakukan oleh Pendekar. Benar, dan terlihat ya ini kalau aku bilang Jawhead masih belum bisa menembus meta kalau aku bilang. Jawhead ya. Situasional tapi sangat-sangat sulit, kompleks kayaknya winning condition seorang Jawhead ini, dimana masih banyak opsi roamer yang lain yang lebih bagus kayaknya. Mungkin ya. Karena biasanya Jawheadnya di sini dipakai buat bantu junglernya ini biar cepat. Junglernya cepat buat dapetin buffnya. Gila, ini benar-benar luar biasa sekali. Tentunya performa dari Pendekar dan juga Alter Ego X untuk saat ini. Dan ya well deserved, di mana teman-teman dari Pendekar memaksakan Alter Ego X ke game yang ketiga tentunya. Dan untuk MVP Om. MVP, Cloud gak sih? Ya, benar 316 Baymax kali ini positioning wise benar-benar bagus juga. Meskipun KP-nya di bawah rata-rata tetapi memang dia fokus early game farming. Dan tentunya dengan corrosion nih nambah slow ya berarti ya. Iya sih, dan tadi kan dia di geng 3 pemain atau 2 dia masih survive tadi. Masih bisa Outplay. jaga diri juga ya, dia masih bisa jaga diri tadi. Dan ya nice play tadi untuk Baymax.